Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang-orang yang dijamin masuk neraka. Umayyah bin Khalaf. Tergolong orang-orang yang berbuat dosa di Mekah adalah Umayyah bin Khalaf bin Wahab al-Jumahi al-Qurashi. Menonjol sebagai orang yang melampaui batas dalam sejarah, yaitu orang-orang yang perbuatannya merupakan kesengsaraan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Umayyah dan orang-orang Quraisy mengadab dan memfitnah agama yang baru, yakni Islam. Memenjarakan orang-orangnya, memukul mereka, membuat mereka kelaparan dan kehausan, serta menimpakan penyiksaan yang dilihatnya dapat memalingkan dari agama mereka, yakni tauhid. Di antara gambaran penyiksaan tersebut adalah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari jalan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, apakah orang-orang musyrikin mengadab para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada derajat yang diberi tolerir jika mereka meninggalkan agamanya? Dia berkata, ya, mereka menyiksa salah seorang dari sahabat, membuatnya lapar dan dahaga, sehingga dia tidak mampu duduk sempurna disebabkan keadaan buruk yang menimpanya. Dia memberikan kepada mereka apa yang diminta, berupa fitnah sebagai tebusan pembebas siksa. Umayyah bin Khalaf, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyengsarakannya, termasuk salah seorang di antara orang-orang kafir yang berdosa, yang memiliki berbagai macam bentuk penyiksaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di antara orang yang sabar yang mencapai puncak keyakinan dalam tangga teratas Islam, tuan kita Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, petugas adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umayyah bin Khalaf mengira bahwa Bilal radhiyallahu anhu seorang budak yang dimiliki badan, akal, serta jiwa dan seluruh anggota badannya. Akalnya tidak mampu meyakini apa yang dia kehendaki ataupun memikirkan apa yang diinginkannya. Umayyah lupa dan tidak terlintas padanya bahwa akal Bilal dan keimanannya serta akidahnya tidak berada di bawah kekuasaannya. Dia tidak bisa membendung celah-celah cahaya dalam hati yang bersinar dengan cahaya Allah. Berbagai kejadian sebagai gambaran perbuatan dosa Umayyah. Si kafir lagi pelaku dosa, Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal, menimpali siksa dalam berbagai bentuk dan gambaran dari kebejatannya. Umayyah menyiksa Bilal radhiyallahu anhu dengan penyiksaan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia. Berikut ini sebagai fakta dan gambaran dari penyiksaan yang pedih itu. Umayyah memerintahkan para pembantunya untuk mengeluarkan Bilal di terik matahari, di mana padang pasir Mekah menjadi bara api yang membinasakan. Mereka menyungkurkan Bilal di atas kepanasan yang membakar dalam keadaan telanjang. Kemudian mereka mendatangkan batu panas ibarat bara api dan meletakkannya di atas dadanya. Lantas Umayyah berkata pada Bilal, demi Allah, kau akan tetap seperti ini hingga meninggalkan agama Muhammad. Bilal berkata, ahadun ahad. Kalimat ahad seakan petir yang menyambar Umayyah. Kemudian kemarahan menguasainya dan menumpahkan pemukulan kepada Bilal juga cacian. Hal itu tidak menambah seruan Bilal, melainkan kembali berkata, ahadun ahad. Mereka, para saksi mata, melihat sebagian pemandangan yang dialami Bilal radhiyallahu anhu. Mereka menukil gambar sidik jari Umayyah yang zalim dalam kumpulan catatan kehinaannya. Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan pemandangan yang dilihatnya di Mekah. Dia melihat Umayyah bin Khalaf hampir meledak karena menahan amarahnya atas keteguhan Bilal. Dia berkata, aku melewati Bilal sedang disiksa di terik matahari. Seandainya sepotong daging diletakkan, niscaya akan matang. Bilal berkata, aku kafir, mengingkari Lata dan Uzza. Sedangkan Umayyah marah kepadanya dengan menambah siksaan dan Bilal pun menerimanya. Umayyah pergi dengan alat pencukurnya, sedangkan Bilal pingsan kemudian sadar. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan kejadian lain yang menampakkan keteguhan Bilal dan kepahlawanannya, kebodohan Umayyah dan kekerasannya. Dia berkata, aku melakukan umrah. Lalu aku melihat Bilal diikat dengan tali panjang yang dibentangkan anak-anak. Amr bin Fuhairah bersamanya, sementara Bilal radhiyallahu anhu berkata, ahadun ahad.
Aku kufur terhadap Lata dan Uzza, Hubal, Isaf, Nailah, serta Buanah. Maka Umayyah menyeretnya ke padang pasir. Dari Mujahid rahimahullah dia berkata, mereka menjadikan tali di leher Bilal dan memerintahkan anak-anak mereka agar menjepitnya di antara dua pohon gunung. Lantas mereka pun melakukannya hingga tali itu membekas di lehernya, sedangkan Bilal berkata, Ahadun ahad. Dalam pembicaraan tentang kalangan orang-orang tertindas dari kaum muslimin, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan, Bilal termasuk orang yang teraniaya di kalangan kaum mukminin. Dia disiksa saat memeluk Islam agar kembali kepada keyakinannya. Bilal tidak mengucapkan kalimat yang mereka inginkan. Yang menyiksanya adalah Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Apakah Bilal memenuhi kemauan Umayyah? Demikianlah gambaran penyiksaan Bilal. Lantas terlintas dalam benak pertanyaan berikut. Apakah Bilal memenuhi kemauan Umayyah setelah itu? Dan apakah keyakinan melemah meski sedikit karena menanggung siksaan? Berbagai referensi menyebutkan bahwa Bilal radhiyallahu anhu tidak menyetujui Umayyah meski dengan kekerasannya. Tidak satu huruf pun yang membuat cacat keislamannya. Jiwanya ringan dalam membentuk agama Allah. Demikian pula dimudahkan untuk kaumnya. Saat siksaan semakin berat, semboyannya tetap berkumandang, yaitu Ahadun Ahad. Datanglah kepada Bilal sekelompok orang-orang kafir membujuknya dengan kedustaan, menuntunnya untuk menirukan apa yang dikatakan orang-orang di belakangnya secara serempak. Maka dia menjawab mereka dengan ejekan yang mengenai tempat mematikan dari mereka. Sesungguhnya lidahku tidak bisa mengucapkan apa yang kalian katakan dan tidak sanggup membaguskannya. Maka berterbanganlah mimpi-mimpi mereka yang hina, berantakanlah cita harapan mereka yang buruk di depan kalimat Bilal radhiyallahu anhu. Lalu mereka mencari jalan lain dalam memusuhinya. Diriwayatkan bahwa Bilal radhiyallahu anhu menceritakan tentang kejelekan orang-orang musyrik dan kerasnya hati mereka. Mereka membuatku dahaga sehari semalam. Kemudian mereka mengeluarkanku dan menyiksaku di padang pasir saat terik panas matahari. Bilal tetap tidak menghiraukan apa yang diperbuat oleh pemimpin durjana yang melampaui batas lagi berdosa, si Umayyah bin Khalaf. Umayyah, sang musuh Allah ini, tidak menghiraukan rintihan Bilal karena sakitnya penyiksaan. Dia tidak bosan-bosannya menyiksa Bilal, bahkan motivasi kejelekan yang ada padanya semakin bertambah berkobar setiap kali bersabar menahan penyiksaan itu. Al-Qastalani rahimahullah berkata, mengomentari sikap mulia ini, maka lihatlah apa yang diperbuat terhadap Bilal. Saat dipaksa untuk kafir, sedang ia berkata, Ahadun Ahad. Lantas berbaurlah pedihnya siksaan dengan lezatnya keimanan. Hal ini sebagaimana terjadi juga saat kematiannya. Istrinya berkata, Oh, alangkah sedihnya. Dan Bilal berkata, Oh, alangkah senangnya. Dia mencampur antara pedihnya detik-detik kematian sakratul maut dengan manisnya pertemuan. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan Abu Muhammad Asy-Syuqratisi saat menggambarkan peristiwa ini dalam bentuk syair. Bilal menerima siksaan dari Umayyah. Dia bersabar dengan keadaan paling mulia. Saat mereka menyiksanya dengan tekanan, sedang ia dalam keadaan terhimpit tetap teguh. Mereka melemparkannya di padang pasir, sedangkan mereka menindihnya dengan batu yang amat berat tersusun tinggi. Dan dia mentauhidkan Allah dengan keikhlasan, yang tampak dari pengagungannya seperti bekas hujan gerimis di atas tanah. Jika telah tersayat punggung wali Allah dari belakang, maka telah terbelah hati musuh Allah dari depan. Abu Bakar, Bilal, dan Umayyah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati Bilal radhiyallahu anhu yang sedang disiksa dengan penyiksaan yang pedih. Dahulunya, rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu di Bani Jumah. Maka beliau berkata kepada Umayyah bin Khalaf, Wahai Abu Ali, yakni kunyah atau panggilan Umayyah, tidakkah kau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara lelaki miskin ini? Berkatalah kepala orang kafir dan orang terlaknat penyembah patung berhala, Umayyah, kepada Abu Bakar, Engkaulah yang merusaknya, maka selamatkanlah dia sebisamu, hingga dia terbebas dari keadaannya sekarang. Abu Bakar mengambil peluang terbuka yang datang, lantas berkata, Akan kulakukan. Aku memiliki anak kecil hitam, lebih tangguh dan lebih kuat darinya. Dia beragama sepertimu, kita saling tukar-menukar. Umayyah berkata,
kuterima wahai Abu Bakar. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, dia untukmu, seraya memberikan anak kecil yang hitam itu, dan beliau mengambil Bilal. Lantas seketika itu juga, beliau membebaskannya. Kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menjadi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebaikan di antara banyak kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun yang terlaknat, Umayyah bin Khalaf telah menjadi salah seorang dari mereka yang berhak menerima siksaan dari Yang Maha Perkasa subhanahu wa ta'ala. Dalam hal Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu anhu, dalam bait-bait yang dimuat oleh Yaqut dalam Mu'jamul Udaba, Abu Bakar menghibahkan untuk Allah hartanya. Sejak dahulu lisannya amat fasih berkata-kata, telah menolong Nabi dengan segala kebaikan dan memberikan simpanannya untuk si Bilal. Sekiranya lautan berkeyakinan dapat menyaingi kebaikannya, niscaya Allah tidak akan mengaruniai Bilal. Dalam permusuhan, Umayyah mulai merekayasa cara baru dalam keikutsertaannya bersama kelompok orang-orang yang berbuat dosa. Dalam suatu forum yang dikumpulkan oleh Al-Walid bin Mughirah dan Abu Jahal bin Hisham, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu di hadapan mereka, maka mereka mengumpat dan mengejeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa sesak dengan perbuatan mereka. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat sebagai penghibur bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan menggertak mereka serta memberi peringatan terhadap kejelekan yang mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Quran Surat Al-An'am ayat 10. Tipu daya yang jahat dalam bentuk tawaran. Umayyah dan kaum musyrikin memetakan taktik rencana di benak mereka yang diperkirakan akan meraih kemenangan dalam dialog mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka berdiri dan pergi menuju Ka'bah. Mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf. Kemudian Umayyah dan beberapa orang yang bersamanya menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata padanya, wahai Muhammad, kemarilah, kami akan menyembah apa yang kau sembah, dan kau menyembah apa yang kami sembah. Dengan demikian, kita bekerja sama dalam perkara ini. Jika yang engkau sembah lebih baik dari yang kami sembah, berarti kami telah mengambil sebagian faedah darinya. Dan jika yang kami sembah lebih baik dari yang kau sembah, berarti engkau telah mengambil sebagian kebaikan darinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang mereka katakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 2. Dan menandai mereka dengan berbagai ciri di antaranya kufur, tidak mengetahui kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pula, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 64 hingga 66. Muhammad bin Sa'ad rahimahullah berkata dalam At-Tabaqat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menampakkan Islam dan perkaranya tersebar di Mekah, orang-orang Quraisy marah karena itu. Tampak dari mereka kedengkian dari kejahatan. Kaum lelaki dari mereka menampakkan permusuhan, sedang yang lainnya menyembunyikan. Orang-orang yang memusuhi dan menentang mereka, yang mengundang permusuhan dan perdebatan adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Para pembesar itu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik langsung. Pada suatu hari, si bejat Uqbah bin Mu'aid, semoga dilaknat Allah, melempari kotoran di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sujud di Masjidil Haram. Maka Nabi mendoakan buruk kepada mereka seraya berkata, ya Allah, datangkanlah siksa untuk kafir Quraisy. Dan beliau menyebut di antara mereka Umayyah bin Khalaf.
Mereka semua menemui kebinasaan saat perang Badar. Menyakiti keluarga dekatnya, Umayyah tidak hanya mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan gangguannya juga menimpa kerabatnya dari Bani Jum'ah yang mengumumkan keislamannya pada periode awal. Dia mengganggu anak pamannya, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, karena keislamannya. Sehingga hal itu menyebabkan Utsman hijrah ke Habasyah dan mendapat kehidupan yang tenang di sisi tetangga yang baik. Di Habasyah, Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu merasa terasing pada awalnya. Maka dia berkata mencela Umayyah dan mengingatkan kejelekan yang dilakukannya dalam bait syair. Akankah engkau mengeluarkanku dari Mekah karena keislamanku dan menempatkanku dalam istana putih Habasyah yang kau benci? Engkau memerangi kaum yang mulia lagi perkasa dan menjelakakan kaum yang pernah dipinta bantuan olehmu. Engkau akan mengetahui suatu hari jika mendapat musibah dan rakyat jelata menyelamatkanmu tanpa mempedulikan apa yang pernah kau perbuat. Apakah kalimat-kalimat pengaduan mengetuk telinga Umayyah atau menyentuh hatinya? Maka dia tercatat sebagai golongan orang yang sengsara. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala darinya. Dia pun termasuk orang yang disebut dalam firman Allah, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Demikian, wallahu a'lam.